Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Arizona Hashtag. Oke, baiklah, kami akan menampilkan sebuah video kreativitas santri yang bertemakan perjuangan seorang santri. Selamat menyaksikan. Oke, check it out. Dewi, Anti tahu nggak sih, kita kan sebentar lagi mau tamat SMA tuh. Nah, terus kita tuh kan akan melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Nah, anak kita kan udah ikut pengajian, terus kita ikut rutinitas jamaah taklim. Nah, anak tuh pengen kita tuh kayak selalu tetap istiqomah gitu, istiqomah dalam menjalankan hal-hal positif yang selama ini udah kita lakukan. Nah, kalau menurut Anti, kita terus gimana? Iya, kan kita juga udah lumayan lama tuh belajar di pengajian. Sudah belajar sedikit-sedikit gitu. Sebenarnya aku juga ingin sih menghafal Al-Quran, ingin mendalami ilmu agama lagi, belajar Mana ilmu juga, agama. Anti tuh pengen. Ingin tahu lebih luas lagi tentang agama Islam. Tapi gimana ya? Gimana ya? Ana juga bingung, dari kemarin Ana bingung, Ana nggak tahu jalannya. Gimana nih solusi yang bagus? Gimana kalau kita tanya Uti Harnis? Kan Uti Harnis sudah berpengalaman banget tuh. Uti Harnis, tunggu. Oh, Uti Harnis yang itu, yang Iya. ikut program menghafal Al-Quran. Oh, boleh. Ayo kita tanya. Itu bukan Uti Harnis ya? Oh iya, itu Teh Harnis. Ayo kita samperin. Ayo. Uti Harnis. Ayo Teh Harnis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ewi. Apa kabar Ewi? Baik, Kak Wi. Apa kabar? Rindu banget loh Uti sama Uti. Kan baru kemarin loh kita ketemu di majelis taklim hari Jumat itu. Iya, tapi tuh ya kayak lama banget gitu, beberapa hari itu ya terasa lama kayak gitu. Oh, jadi tujuan kalian ini ada apa nih? Nyamperin Ana di sini. Kami sebenarnya tadi itu mau datangin cuman kebetulan ketemu sini, jadi kami tuh mau Iya. minta pendapat juga sama Oh, biar lebih santai yuk kita bincang-bincang di sana aja. Boleh. Ya. Gini nih Uti Harnis, kami tuh mau nanya ke Uti Harnis, gimana sih jadi seorang santri tuh Uti? Oh, jadi seorang santri itu sangat mengasihkan, sangat menyenangkan. Bahkan jadi seorang santri itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa dibilang anugerah? Karena bukan sembarang orang yang mau menjadi seorang santri. Karena menjadi seorang santri itu godaannya banyak. Pertama, godaan dari dalam dirinya sendiri, kedua godaan dari orang lain, dan keadaan luar. Nah, jadi seseorang yang dibukakan pintu hatinya oleh Allah untuk menjadi seorang santri itu, nah itu merupakan hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tuh kayak hadiah gitu ya Uti, hadiah terbesar dari Allah. Bukannya hadiah tuh kayak kekayaan, kita diberikan tahta yang tinggi oleh Allah. Masa sih itu tuh hadiah Uti? Lah, gimana ya? Kan hadiah itu bukan hanya kita nilai dari sumber materi, bukan kita nilai dari contohnya nih cuman uang, tahta, kekayaan, tapi hadiah itu
mendapatkan hati yang lapang dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan sebuah hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu merupakan hidayah. Nah, kenapa? Kalian berpikiran hadiah itu hanya hal-hal yang seperti itu saja. Jadi gini Ewi. Nah, apabila kita mendapatkan sesuatu kebaikan, nah itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus kita respon dengan cara bersyukur. Jadi hadiah dari Allah itu bukan hanya seperti kayak kekayaan, tahta, atau segala apapun. Ternyata Allah itu mengasihnya bukan hanya sekedar seperti itu ya. Iya, apalagi kalau niat kita baik. Niat kita mau masuk pondok pesantren kan, kita mau memperbaiki akhlak, memperbaiki budi pekerti, cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa." Yang artinya segala sesuatu itu tergantung pada niat. Apabila niat di dalam hati kita baik, maka baiklah pula di tengah dan di akhirnya. Namun kalau udah di awalnya aja tidak baik, itu mau gimana yang di tengah, apalagi yang di akhirnya. Menurut Ana sih seperti itu, Ewi, Kabia. Itu tuh ada juga nggak sih surah yang populer di dalam Al-Quran yang itu tuh tentang kayak pemuda-pemudi hijrah itu, tapi tuh Ana lupa surah apa itu ya. Ewi ingat surah apa? Oh, surah itu loh Wi, yang di pengajian kita hari Senin kemarin, yang dibahas dituntas habis surat itu. Ewi ingat loh, waktu itu tuh Ewi udah sih disuruh setoran kemarin. iya sama Ustadz. Oh iya, Ana ingat itu surah Ar-Ra'd kan. Itu surah kan emang motivasi banget tuh buat pemuda-pemudi hijrah gitu. Langsung aja ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma hatta Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah diri mereka sendiri. Mumtaz. Nah, dari situ udah dijelaskan kan, Allah itu nggak mengubah keadaan suatu kaum sebelum dirinya sendiri yang berusaha mengubahnya. Nah, kalian kan tadi udah mau niat baik, udah mau hijrah, udah mau masuk pondok pesantren, tinggal dilanjutkan lagi. Jangan setengah-setengah gitu, kan sayang tuh. Udah dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, malah disia-siain. Toh kesempatan gak datang 2 kali kan? Iya. Dan besok kita juga tidak menjamin apakah ruh dan jasad ini masih menyatu ataukah sudah terpisah. Oh, jadi gitu ya Ukti Harnis. Tapi menghafal itu sulit. Tapi bukannya menghafal itu sulit ya. Ana pernah dengar dari cerita teman-teman di jamaah juga tuh kan, mereka punya saudara. Nah, itu tuh menghafal tuh sulit, apalagi memurajaahnya Uti. Murajaah tuh kayak butuh perjuangan kayak gitu. Ya nggak Uti? Betul sekali, Mumtaz untuk TBA. Memang sesuatu yang kita ingin raih, kita harus melewati berbagai rintangan dan tantangan. Sesuatu yang ingin kita gapai sampai ke puncaknya itu, kita banyak sekali melewati rintangan. Ya, salah satunya seperti menghafal Al-Quran ini. Memang menghafal Al-Quran itu sebenarnya mudah. Bahkan Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran surah Al-Qamar. 4 kali Allah berjanji dalam Al-Quran. Namun ya tergantung kita. Bahkan kita seorang penghafal Quran itu sangat sensitif, lebih sensitif daripada cewek yang lagi haid. Nih gini, Ewi ingat nggak yang dibahas kemarin sore, yang di dekat tangga tuh, yang di bawah pohon-pohon dekat sana tuh, hadis bilang kalau Al-Quran itu mudah lepas dibandingkan unta yang ditambat. Ewi masih ingat nggak? Itu kan hadis riwayat Muslim kan Uhti? Iya, itu loh hadis yang the best, populer lah pokoknya.
Oh, aku inget banget nih. Pasti ini nih hadisnya. Ta'ahadu Qur'an fawalladhi nafsi biyadihi lahuwa asyaddu taqsiyam minal ibili fi uquliha. Hadis Naam, as-sahih, betul sekali. Utibiah, ingat kan artinya? Yang kalian berdua lagi main catur. Kalian berdua berdebat mengenai artinya itu tuh. Tapi Utibiah yang betul nebak artinya. Ewi salah karena fokus ke catur. Iya ya Uti ya. Nah, yang mana ya? Yang itu loh Utibiah. Yang mana ya? Gini, hafalan Quran itu sangat sulit dijaga. Oh, iya kayaknya Ana ingat Uti. Jagalah hafalan Qur'anmu dengan zat jiwa Muhammad yang ada di dalam genggamannya. Sesungguhnya menghafal Quran itu lebih mudah lepas daripada unta yang ditambat. Sahihu Hadis jiddan. Muslim. Betul sekali. Aplaus untuk Ewi dan Utibia. Nah, dari semuanya ini dapat disimpulkan kalau kita ingin menjadi seseorang yang lebih baik lagi, baik akhlak, budi pekertinya, itu kita harus mengorbankan. Pertama, kita harus mengorbankan waktu. Kedua, kita harus mengorbankan diri kita sendiri. Dan ketiga, kita harus mengorbankan modal berupa uang. Dan tidak ada kata terlambat. Dan jangan berpikir sesuatu yang baik itu nampaknya anak udah terlambat nih. Enggak. Iya. Allah Maha mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Dan tapi Ukti di pondok itu nanti capek. Loh, kok berpikir kayak gitu? Kak Bia loh sama Ewi main catur nggak pernah capek. Masya Allah. Gini, pernah dengar hadis nggak? Gini nih hadisnya. Ar-rohatu jannah, yang artinya istirahat itu hanya di surga. Nah, mulai sekarang kita harus semangat. Ingat nggak mahfuzatnya? Oh, Ewi ingat kan? Manjada wajada. Maratan ukhra. Manjada wajada.